masyarakat atau yang disebut juga dengan KIM Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Bengkayang tahun 2024 Selasa 3 Desember 2024 dimulai. Yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama sambutan dan arahan Bupati Bengkayang sekaligus membuka acara sosialisasi kepada yang terhormat Bapak Sekretaris dari SMM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adik Kalino, Bersurah Minta Saruga, Bersehat Kejupada. Hadirin yang saya hormati, Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM merupakan program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo yang diimplementasikan oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di seluruh Indonesia. KIM dijalankan dengan maksud untuk mewujudkan masyarakat yang aktif dan peka akan informasi, serta menciptakan jaringan informasi media komunikasi dua arah dengan menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya, agar bisa saling memberdayakan salah satunya dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Melalui KIM, masyarakat diberdayakan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan sendiri dan untuk kepentingan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan informasi pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan informasi. Tujuan kelompok informasi masyarakat atau kita kenal dengan KIM adalah sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan diseminasi informasi pembangunan kepada masyarakat sebagai mediator komunikasi informasi pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan serta menjadi forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah dan pembangunan. Selain dari tujuan tersebut, KIM memiliki fungsi yang pertama sebagai wahana informasi antar anggota KIM, dari KIM kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat. KIM sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Kedua, sebagai sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang informasi dan juga di bidang media massa. Ketiga, sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi. Hadirin berbahagia, kegiatan ini sangat relevan dengan visi pemerintah Bengkayang tahun 2021 sampai 2026, yakni terwujudnya Kota Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saing, ditopang pemerintahan yang bersih dan terbuka. Untuk mewujudkan visi tersebut ada 7 misi yang akan dilakukan kegiatan yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Beserta sosialisasi yang saya banggakan, pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan ini dilaksanakan dengan cara yaitu: pertama, melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan. Kedua, mengidentifikasi isu-isu strategis dan memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, sarana sehat, forum dan kegiatan-kegiatan peningkatan literasi informasi. Yang ketiga, mengembangkan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi informasi publik. Yang keempat, menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki pemangku kepentingan. Kelima, menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki pemangku kepentingan. Yang keenam, melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam diseminasi publik informasi. Kemitraan yang pemangku kepentingan meliputi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi informasi publik. Kelompok informasi masyarakat berkedudukan di kelurahan, di desa, di kampung atau sebutan lainnya. Untuk itu, pengukuhan yang menggunakan SK surat keputusan yang ditandatangani minimal oleh kepala desa, camat, pejabat berwenang di tingkat yang lebih tinggi. Sampai dengan tahun 2023 baru terbentuk 12 KIM di Kabupaten Bengkayang.
Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, tugas kelompok, lembaga kelompok atau komunitas informasi masyarakat, yaitu pertama, mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik, media online, dan media tradisional. Ketiga, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima dan menyaring dan serta menolak informasi. Dan keempat, sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat. Akhir kata, atas nama pemerintah Bengkayang, saya mengucapkan selamat mengikuti sosialisasi. Saya berharap kegiatan ini semakin menumbuh kembangkan wawasan dan semangat untuk menyediakan dan menyebarkan informasi positif sehingga terwujudnya informasi yang berkualitas di Kabupaten Bengkayang. Kepada seluruh para narasumber yang saya banggakan, saya titip pesan agar dalam kegiatan sosialisasi pembinaan pada hari ini benar-benar dapat membagi dan mencurahkan segala pengalamannya kepada para peserta, sehingga kegiatan ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sosialisasi pembinaan kelompok komunitas informasi masyarakat kecamatan, kelurahan, dan desa di Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2004 saya nyatakan resmi itu dibuka. Damai sejahtera bagi kita semua. Salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasarga, Basengat, Kajubata. Harus. Terima kasih kami ucapkan atas arahan dan sambutan yang telah disampaikan oleh Bupati Bengkayang. Ya, baik. Terima kasih. Intinya KIM kita baru terbentuk 12. Ini harus terus dilanjutkan supaya hampir semua desa, kelurahan juga KIM sudah terbentuk, termasuk di kecamatan. Dan tentunya dari dinas terkait, Kominfo maupun dinas PMD, ini harus saling sinergi kolaborasi untuk bisa mensupport ya, desa, kelurahan, kecamatan untuk bisa adanya KIM. Karena ini juga program dari pemerintah pusat. Dan ini sesuai dengan program daripada misi Bupati, yaitu menjadikan desa smart. Termasuk untuk misi Bupati ke depan, jadikan desa smart 2025-2030. Jadi ini memang harus kita perjuangkan terus, supaya semua daerah ini bisa terbentuk KIM. Dan KIM yang sudah terbentuk ini terus ya dilakukan perbaikan, penyesuaian sesuai aturan yang berlaku. Dan juga tadi sampaikan Kementerian Komdigi juga akan mensupport ini. Tidak ada pungutan biaya untuk pembentukan KIM. Jadi mungkin itu dari saya selaku Bupati Bengkayang. Bapak dan Ibu, masyarakat Indonesia pada saat ini ya, kita semua nih saya lihat udah bawa HP, ya kan? Nggak ada lagi, mungkin dalam satu rumah tangga itu ada yang 5. Malah cucu saya 2 orang tuh, belum pandai ngomong, udah lihat HP. Malah lebih mahal lagi HP cucu saya daripada HP kakeknya, ya kan? iPhone dia pakai, kakeknya tak bisa pakai iPhone, Android biasa aja. Nah, itu betapa udah berubah situasi kita di zaman ini ya. Kalau zaman dulu itu setengah mati ya. Di Kabupaten Bengkayang ini, saya masih ingat pertama berdiri itu hanya 3 orang yang megang HP di kantor bupati. Karena saya sejak berdirinya Kabupaten Bengkayang ini udah di kantor bupati yang lama banget. Karena saya pegawainya transferan dari Kabupaten Sambas ya. Karena bertugas di Sanggoledo, akhirnya saya masuk Kabupaten Bengkayang. Kalau saya bertugas di Sambas mungkin tak masuk Bengkayang. Makanya saya karena bertugas di Sanggoledo,
bagi yang berdiri, saya masuk di sini. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, sekalian saja saya sampaikan, kami di Diskominfo tidak buat keluar Pak. Dengan Bapak salah duga ya. Nanti Bapak-Bapak pulang ke sini, informasikan apa? Kita di Dinas Komunikasi dan Informatika itu tidak bangun tower Pak. Karena selama ini banyak yang salah duga. Tetapi kami mendata tower-tower yang ada ya, yang untuk kita sampaikan ke Kementerian Kominfo. Yang membangun tower itu Kementerian Kominfo, bukan Diskominfo-nya. Jadi berbeda ya. Lanjut kita masuk di pemberdayaan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat ya, tim. Tim itu dibentuk oleh Bapak dan Ibu sendiri, tadi sudah saya sampaikan. Dibentuk oleh PT kita sendiri, oleh masyarakat sendiri secara mandiri ya. Apa aktivitasnya tadi? Itu mengelola informasi dan pemberdayaan informasi untuk memberi nilai tambah. Dan saya sampaikan ke Pak Menteri, bagi kelompok Kim nelayan ya, dia tetap bicaranya tentang dunia ikan ya kan, sampai memasarkan dari tangkapnya ya, dari dia menjualnya, dari pengolahan, cara mengolah ikannya, itu mereka buka dan menggunakan digitalisasi, bukan hanya untuk memasak, untuk membuat produknya lebih meningkat. Tadi kan perlu kita belajar. Nah, belajar ini di dalam kelompok ini datangkan narasumber ya yang paham. Tapi kalau kita tidak punya kelompok Kim ini, kan susah. Mana mau orang datang coba ngajarin kita diri sendiri. Kecuali kita memang sudah mampu dan kaya lah. Tapi kalau kita punya kelompok ada 10 orang misalnya satu kelompok ini, minta tolong, ngapa ya? Saya punya contoh lah ya, di bidang perikanan ini kok cepat busuk gitu misalnya ikannya. Nah, gimana cara ngolahnya supaya dia tidak cepat busuk? Datangkan orang yang ahli ya, atau teman-teman yang pandai. Jadi kan dia sebagai narasumber kita. Karena kita tidak ada wadah yang namanya Kim ini. Nah, itulah salah satu fungsi Kim ya. Yang tanpa kita sadari mungkin Bapak dan Ibu sudah punya. Kalau sudah punya, tinggal Bapak dan Ibu itu legalkan bentuk ketua, wakil sampai anggota dan sahkan tanda tangan oleh kepala desa dan sampaikan ke kami. Itu aja sederhana Pak. Kemarin beberapa desa, bahkan hampir semua desa kemarin sudah melakukan studi terap ke desa Sri Mulyo dengan desa Pleret yang ada di Bantul, Jogja. Di sana sudah luar biasa desa digitalnya. Nah, kita Kabupaten Kayang baru menuju ke arah desa digital, yaitu mewujudkan smart desa. Nah, saya tidak tahu yang hadir di sini ini apakah sudah ada minimal Facebook desa, Facebook pemerintah desa sudah ada belum? Sudah ada ya? Belum, ada yang belum. Instagramnya sudah ada belum? TikToknya ada belum? Belum. Websitenya sudah ada belum? Belum ya. Sungai Pangalan 1 itu website sudah ada belum? Belum. Nah, yang baru ada itu setahu saya desa Sahar. Nah, inilah wujud dari mewujudkan Kabupaten Bengkayang menjadi smart desa. Tidak mungkin ada smart desa kalau pertama pemerintahan desa itu harus smart, dan Pak ya. Nah, nanti baru didukung dengan perangkat-perangkatnya, perangkat desanya, perangkat dari peralatan yang mendukung, termasuklah jaringan yang ada di kantor, jaringan internetnya udah oke, websitenya udah oke. Nah, baru nanti didukung dengan media sosial. Kalau website memang agak repot bikinnya website, tapi kalau media sosial gratis, jadi tinggal bikin Facebook pemerintah desanya silakan, Facebook Kimnya silakan, Facebook kantor camat. Kalau kantor camat rata-rata ada ya, Sudi yang paling aktif, Sudi Bengkayang aktif untuk
Facebooknya. Nah, itulah nanti akan ada timbal balik antara yang mengelola informasi dari Kim itu nanti berkontribusi terhadap informasi yang disiarkan atau yang disebarluaskan oleh media sosial itu dan juga website yang ada di pemerintah desa, kelurahan atau kecamatan. Nah, ini smart desa. Makanya Kim nanti dia akan berkontribusi kepada mewujudkan dari smart desa itu sendiri. Satu hal yang menjadi catatan bagi kelompok informasi masyarakat dan juga humas harus menjaga image, ya. Itu wajib. Kalau kita punya perusahaan pribadi pun seperti itu. Jadi pemerintah pun sama. Jadi walaupun kalau ada image yang jelek tentang pemerintahnya, jangan kita sebagai corong, sebagai wadah, kita sebagai pengelola informasi masyarakat kita jelekkan. Tidak boleh. Itu salah. Ya, itu kan menjadi etika individual. Itu harus dipahami. Bukan berarti lalu yang baik kita sampaikan yang baik. Ada informasi yang jelek di dalam organisasi kita sampaikan yang jelek. Itu salah. Karena pada saat ini kita harus menjaga image. Fungsi dari tim itu, fungsi dari humas itu tetap menjaga image. Karena apapun yang terjadi, kita harus membangun citra bagi masyarakat bahwa kelompok kita kelompok yang terbaik. Begitu juga dengan fungsi mas. Ya, begitu juga fungsi mas. Kita harus membangun citra bahwa pemerintah ini bagus dan itu benar. Ya, sekalian juga itu kita sampaikan. Tidak harus masyarakat tahu semua, tapi itu sudah disampaikan ya pimpinan di atas kita. Ya, itu fungsinya. Kalau kita kita sampaikan kemudian kita menghancurkan karir perusahaan atau kelompok kita, tidak akan jadi. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Tetap suatu saat ada masalah yang timbul dalam kelompok itu. Terkait pembentukan KIM, di dalam satu desa itu bisa melebihi satu, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5. Cuma di situ adalah peran fungsi di apa? Ada yang bergerak di wisata, ada perikanan, ada perkebunan. Fungsi mereka adalah memberikan informasi positif bagi daerahnya. Cara bagaimana cara beternak ikan. Makanya saya munculkan tadi itulah website. Jadi website itu kami berikan, kami buatkan untuk KIM yang terbentuk, yaitu dengan catatan ada SK. Cukup ada SK, baik pun di-SK-kan oleh Kades, lurah ataupun camat, sampaikan ke kami. Sampaikan ke kami, nanti kami buatkan websitenya. Setelah kami buatkan, nanti akan kami undang untuk diberikan pelatihan seperti itu. Mungkin itu ya. Sudah jelas? Atau masih kurang? Ya, satu lagi Bu, yang kelompok KIM tadi kan kecamatan dan desa itu apakah satu Apakah sifat KIM bisa memiliki web atau ya lebih dari 2 itu maksudnya ya? Dari desa atau kecamatan? Jadi kan kalau tadi kan saya dapat yang satu KIM boleh satu website, artinya kan gitu ya. Iya, Pak Iwan, silakan. Ya, Satu KIM satu website. makanya saya bilang tadi, di dalam satu desa itu boleh terbentuk beberapa KIM. Ini Satu KIM memiliki satu website. Kalau dia di desa itu ada 3 KIM, berarti 3 website. Jadi masing-masing KIM yang terbentuk itu akan kami biarkan website. Seperti itu. ya, kemudian satu lagi Pak, yang antara desa dan kecamatan Pak. Ya. Ya. Kalau misalnya kita ambil contoh lah, misalnya di desa itu terbentuklah KIM di bidang pertanian begitu Pak, di desa. Apakah kecamatan juga membentuk satu KIM yang apakah KIM tersebut masuk juga sebagai KIM Jadi kecamatan atau hanya di desa Pak? sudah kami tanya. Jadi pembentukan KIM itu bukan diinisiasi oleh pemerintah kecamatan atau pemerintah desa,
itu memang berangkat daripada masyarakat itu sendiri. Kalau dia mau dibentuk itu berdasarkan SK desa, boleh, sebenarnya kan aturan desa. Dia mau dibentuk berdasarkan SK camat, boleh. Dia mau mengusulkan langsung dibentuk oleh SK Kepala Dinas Kominfo, boleh. Artinya apa? Jadi KIM yang dibentuk ini seperti yang disampaikan pengantar tadi, bahwa itu adalah mitra dalam hal informasi. Jadi setiap desa, setiap KIM yang terbentuk akan mendapat satu website sesuai dengan fungsi dia. Contoh kayak Pemuda Mandiri kemarin dia mengisi di bidang pariwisata ya Pak Bagus. Bagus ya. Nah di bidang wisata sama dengan Sepanangkil. Ada di mercusuar kemarin dia bergerak di perikanan tangkap atau perikanan tambak. Boleh. Di situ website yang dibuat oleh RI yang saya beri contoh tadi itu ada menunya pilihan. Jadi KIM itu bergerak di bidang apa? Nah, jadi seperti itu. Dan lagi Pak? Cukup. Saya tambahkan sedikit untuk yang Pak Stephen dari Jagoya. Nah, untuk kita pahami bahwa KIM itu dibentuk oleh dan untuk masyarakat secara mandiri yang bisa memberikan tambahan informasi kepada desa, sehingga desa Bapak itu bisa terekspos keluar, misalnya bahwa di desa Bapak itu ada kerajinan tangan, tentunya bisa dijual melalui platform-platform yang ada, gitu Pak. Jadi tujuannya KIM ini adalah agar desa Bapak itu bisa diketahui, misalnya di Jawa, sampai ke tingkat luar Kalimantan Barat misalnya, gitu Pak. Sehingga masyarakat bisa dengan gampangnya mencari informasi tentang desa Bapak. Apabila desa Bapak ada wisatanya, ada kerajinan tangannya, gitu Pak. Terima kasih. Di sini yang saya mungkin tegaskan pertanyaan saya, bahwa berapa maksudnya honor tertinggi kalau seandainya kita merekrut untuk petugas pengambilan atau pengolahan data yang mungkinnya nantinya tim ini bisa berlanjut. Karena Bu, Pak, untuk pengambilan atau pengolahan data itu tidak bisa memakai waktu 1 sampai 2 jam. Karena mereka mengedit, menganalisa, memverifikasi kembali lagi informasi yang mereka akan share itu cukup memakan waktu. Saya pikir itu. Jadi saya sebagai aktivis di desa memang sebenarnya setelah studi banding ke daerah Jawa kemarin nyeri sebenarnya dengan adanya kemajuan tentang digital di desanya. Memang satu sisi kami kendalanya seperti itu. Ada yang awalnya punya keahlian, namun setelah berlanjut kita tidak ada kepastian tentang honor mereka yang mundur terakhir. Seperti itu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk KIM ini, jadi memang harus dibagi. Jadi saran saya, jadi KIM sudah terbentuk. Kalau pangkat 1 berapa orang KIM-nya? Berapa orang? 5 ada. Nah, ya. Jadi kalau melihat tugas KIM itu kan ada pengolahan data, penggalian ide, habis itu penggalian informasi. Nah, tugas itu yang dibagi. Jadi tidak setiap orang itu sama tugasnya. Jadi mana sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pada saat nanti untuk pengolahan finalnya, entah itu mau kita posting di media sosial ataupun posting di website misalnya. Nah, itu kita minta pada orang yang sudah paham betul dengan ID-nya untuk postingnya. Tetapi untuk pengolahan datanya, pencarian informasi, pencarian dokumentasi, nah itu kita bagi kepada KIM itu. Nah, tadi terkait dengan honorariumnya, nah ini memang kembali lagi kepada kemampuan desa. Karena
karena memang terkait dengan honorer ini sumbernya dari ADD, dan ADD kita juga kalau dibilang sangat terbatas, kecuali DD itu diperbolehkan. Nah, DD kan tidak diperbolehkan, jadinya hanya bisa ADD setelah dikurangi dengan silkap, SPP dan lainnya, ya sisa operasionalnya yang seberapa itu tambah lagi dibagi dengan untuk honorer itu memang tidak cukup. Tapi saya kira untuk tahap pertama ini kan kita tahap apa ya, tahap pematangan mungkin ya. Jadi memang setelah dibentuk tidak harus kita berkeinginan giginya kalau terlihat langsung gigi 4, tapi bertahap. Jadi tahapan di desa pun saya kira sama, jadi tidak usah langsung digas dulu, tapi disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan desa. Mungkin demikian ya, terima kasih. Jadi ingin saya tanyakan di sini berhubungan dengan website tadi, Bapak. Terus kalau masalah honor kan memang website yang punya honor, kalau kimnya tidak ada, kita paham di situ. Yang kami ingin tanyakan, boleh nggak tanpa kim desa membuatkan website? Karena kami punya perencanaan kemarin, ingin punya website desa sehingga kami dapat memberi informasi secara luas kepada masyarakat kami. Jika memang boleh, di mana kami minta bantu, karena kami kemarin sempat minta bantu para mahasiswa yang KKN di desa, yang dari Unpad juga, terus dari nasional waktu itu. Jadi yang kami inginkan ini konsepnya gimana, kalau memang ada yang bahasanya tidak butuh anggaran besar, kami minta sarannya gimana. Karena kami kemarin sudah menyiapkan, memang sudah lama kami menginginkan website desa. Karena memang itu yang diinginkan oleh desa kami, karena kami mengingat menimbang manajemen di desa itu fungsinya dapat berjalan dengan baik, masalah aplikasi sudah oke, IT itu satu persatu kita oke dan kita dampingi. Jadi kami butuh website saja. Kalau boleh ada prosesnya yang mudah, gimana caranya? Nah, kami hanya butuh itu saja. Mungkin hanya itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Begini Pak, untuk pembuatan website ini, saya contohkan desa Malang, mereka sudah punya website sendiri dan mereka membangun sendiri. Mungkin nanti bisa dikonsultasikan mengenai aturan itu kan. Yang penting pengadaan website ini tidak menyalahi aturan untuk pengadaan desa. Apakah itu dari anggaran desa ataupun mungkin anggaran yang lain, saya tidak tahu juga. Mungkin yang lebih pandai yang kita tahu itu Pak Yudi untuk hal itu. Tapi kalau memang anggarannya tersedia dan diperbolehkan, silakan membangun website itu sendiri. Jadi kalau masalah apakah tanpa kim, maksudnya mungkin website jadi tapi bukan milik tim atau gimana? Atau milik tim gitu? Maksudnya website desa. Karena iya. Karena kim tadi kan kita bentuk tidak boleh. Kim itu kan dari kelompok masyarakat yang ingin membentuk kim. Berarti kami desa ini kan tidak perlu. Tapi kami ingin informasi kami desa ini ada Pak. Karena kami punya produk lokal yang sampai hari ini sampai tembus ke tahap UMKM desa kami itu termasuk dari BP. Itu sampai keluar daerah bahkan sampai ke Jawa. Cuma yang kami kasih setelah kami survei kemarin itu kan bagaimana sih untuk supaya produk ini bisa dikenal, terus dari UMKM yang ada di desa ini Pak, atau yang kami inginkan. Karena memang setelah kita ke sana itu luar biasa Pak keluar. Karena kami juga belum bentuk BUMDes Pak, karena memang BUMDes mohon maaf Pak, tapi mungkin karena kami tidak mau BUMDes kami hanya atas nama, kami hanya ingin mencari orang yang benar-benar bisa menghasilkan untuk desa. Itu yang kami cari kemarin. Tetapi untuk saat ini anak-anak muda sudah mau, mungkin nanti manajemennya mungkin bisa kita dampingi di situ. Semoga ya tahun ini kami terbentuk BUMDes sehingga untuk website juga bisa ada. Nah, itu yang kami ingin, karena kami ini kan kalau ikut kelompok, tetapi untuk sumber dayanya untuk bersama itu kan mau kita sosialisasi dulu Pak. Nah, tidak segampang itu kita di masyarakat Pak. Karena setiap yang sudah di-SK-kan oleh kepala desa otomatis mereka minta honor Pak. Jadi kami mohon maaf termasuk lembaga
selama ini kami mensiasati supaya bisa mereka itu ada honor di mana itu jadi kami itu, maka selama ini kami di kami tidak ada bahasa ribut dari lembaga begini begitu, karena kita melihat peluang di mana sih mereka ini seperti itu. Jadi yang kami inginkan website, tapi bagaimana konsepnya, prosesnya kami pengen belajar, karena kami mau menyiapkan untuk website desa. Karena beliau selaku pimpinan kami kemarin sempat berdiskusi dengan saya di mana kita buat website karena peluang kita besar. Betul, hanya itu. Jadi gini Pak, kalau untuk KIM ini kan terpisah, dia elemen dari desa, jadi saling mendukung. Kalau misalnya desanya sendiri membuat website nggak masalah untuk tanpa KIM. Jadi bukan KIM yang membuat website, tapi desa. Tapi kalau KIM ini kan mereka membuat sudah disiapkan dengan gratis. Jadi untuk KIM ini mereka buat punya sendiri. Jadi dalam arti ini bukan saling menjadikan. Karena apa? Kalau pembangunan atau perekonomian masyarakat bagus kan desanya juga bagus. Jadi promonya bisa juga lewat KIM, bisa juga lewat desa sama-sama. Tapi saling mendukung gitu. Itu aja sih. Tidak ada menyalahin aturan bahwa desa buat KIM belum ada nggak masalah. Tapi kan KIM gratis ya kasihnya. Jadi KIM-nya bisa dioperasionalkan oleh nanti relawan yang ada di KIM itu yang akan melaksanakannya. Jadi tidak masalah kalau masing-masing seperti itu. Kemudian untuk informasi dari pertanyaan yang dari Pak Romeo tadi, kami kan terkhusus untuk bidang informatika dari Dinas Koordinasi Informatika ini kami menangani karena penilaian itu dari kementerian itu yang berhubungan dengan pemerintah daerah. Tetapi lintas sektoralnya di daerah atau di desa-desa komunikasi itu dari pemerintah pusat, sehingga kami bersinergi dengan Bakti. Dalam hal ini kami sudah koordinasi beberapa waktu yang lalu. Untuk beberapa saat ini yang terakhir kan sudah ada pembangunan 20 BTS yang dari tahun 2021 kalau nggak salah. Tapi sampai saat ini dihentikan dulu sementara karena mereka masih berbenah karena ada masalah di Kementerian Pusat itu. Ya itu mengakalinya tidak masalah menggunakan, kalau misalnya dari BUMDes menggunakan Starlink. Kalau nggak salah di Tawang sana tuh di desa ya di kecamatan sini mereka sudah bergiat, keuntungannya besar. Saya bilang Starlink itu bukan yang ilegal. Kenapa? Waktu di launching itu kan presiden itu memang belum ada surat edaran karena itu kan jaringan penyedia akses internet dari luar, dari negara luar. Tetapi tidak, yang penting bisa digunakan dan demi komunikasi pada masyarakat. Saya rasa mungkin bisa dari internal atau dari organisasi atau dari pribadi membuka usaha jaringan itu masing-masing, atau mungkin juga dari komunitas bisa. Jadi untuk daerah-daerah tersulit yang belum terjangkau jaringan bisa lewat Starlink. Itu yang juga dicanangkan oleh Bapak Bupati kemarin. Ya. Kita nanti bisa bersinergi dengan pemerintah desa masalah ini. Karena kami kalau untuk wilayah penyebarluasan informasi jaringan di desa itu memang anak mereka. Untuk kami yang dari Bakti dan pemerintah daerah, khususnya dari pemerintah daerah skala ya. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Kalau tidak puas nanti bisa ada pertanyaan itu bisa lewat email kami Pak. Lewat email kami, lewat Instagram kami, nanti kami jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, untuk promosi saya salah satu pegiat platform media sosial Pak. Boleh diikuti, saya baru main Facebook sekarang ya. Jadi di situ saya promosikan UMKM yang ada di daerah saya. Ya, nama Agus Yanda dari Desa Beringin Baru. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada Facebook boleh ikuti Auba nama akunnya. Saya promosikan itu kegiatan-kegiatan UMKM. Jadi di sana ya view kita masih sedikit, baru 400.000 orang. Baru segitu ya. Ya di TikTok juga saya ada Auba juga, yang mau belanja-belanja juga bisa di situ. Nah di YouTube ada 3 yang saya pegang YouTube-nya. Pertama ada Absen Samaratan, mungkin kenal. Nah, yang kedua Inul Untuk, itu tentang ayam. Itu sekarang ada 16.000 subscriber, lumayan. Itulah gunanya media sosial. Nah ini Pak, untuk pertanyaannya adalah di desa kita kan belum terbentuk nih Pak. Apa boleh nanti di perubahan kalau ada sisa anggaran ini kita bentuk biaya pembentukan KIM di desa Pak? Nah seperti itu. Yang kedua, kemarin juga dari PB sudah lihat video kita tentang pelaksanaannya. Itu direkomendasikan kepada Kominfo, katanya
bisa dimintakan website kata Bapak tadi, dibuatkan secara gratis. Nah, itu tanggapannya seperti apa? Mungkin itu saja, terima kasih. Membentuk suatu game itu kan minimal 3, itu ada sekretaris. Terus nanti bergerak di bidang apa? Fungsi. Ya, itu mengapa perlu disiapkan? Saat kami buatkan website game-nya itu akan diisi Pak, ada menunya, bergerak di bidang apa? Karena itu dipantau. Dan juga bagi game-game yang terbentuk seperti Pak Napoleon sampaikan tadi, itu ada rewardnya nanti. Kalau game-nya bagus, katakanlah harganya bagus, itu akan dapat penghargaan. Dan kami selalu merekomendasi setiap event, kami pantau game-game yang bergerak itu kami rekomendasi, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Cuma memang untuk saat ini sifatnya baru berupa rekom sih Pak, surat, belum bisa mengakomodir untuk pendanaan. Nah, kedepannya saya sih berkeinginan bagi game-game yang berprestasi itu dapat reward lah dari ini. Cuman ya namanya kita berusaha ya, sedikit pelan-pelan. Yang hanya bisa kami lakukan sekarang sifatnya sosialisasi maupun nanti pembinaan daripada game itu sendiri terkait dengan bagaimana pemanfaatan website. Kedepannya juga kami ada rencana door to door. Jadi pembinaannya itu udah pakai zona, nggak lagi ngumpul di sini. Ada zona 1, zona 2, zona 3. Jadi di situ memang lebih fokus. Nanti kita langsung bicara kepada teknis penggunaan dari website itu di depan hak layak. Di situ ada Kapolsek, di situ ada dan ramil. Jadi mereka tahu bahwa fungsi daripada tim yang penting itu jelas. Bukan mereka tim berita LSM yang nggak jelas lah ya, gitu ya. Jadi memang mereka betul-betul mitra dari desa itu sendiri untuk ekonomi di daerah. Ya Pak ya. Jadi catatan kami itu ada nanti draft biasanya setelah ini kami masuk. Mungkin yang baru-baru biasanya saya hadirkan di undangan sini setiap tahun itu berubah, karena untuk mengundang 124 desa 20-an itu nggak cukup, modalnya nggak cukup, jadi bertahap. Jadi tahun ini berapa desa, berapa tim yang terbentuk, itu kami masukkan di dalam game, dalam grup, itu dah nanti kami share terkait dengan contoh format SK. Ya, format SK yang kami buat selama ini memang itu ada 3 bidang. Ada yang bidang lagi dari ketua, sekretaris bendahara, ada bidang-bidang. Nah, kembali ke kebutuhan nanti. Meskipun strukturnya seperti itu, tidak serta-merta mengikuti itu. Cuman gambaran fungsi daripada game itu ada di bidang-bidang. Jadi kembali lagi minimal game itu dibentuk 3. Itu aja Pak. Saya itu Pak. Oke, mungkin itu Baik, terima kasih. Wakil moderator lah, mungkin beliau ini ya, mungkin Bapak Ibu ya, mohon maaf kami dengan segala kekurangannya. Itulah beberapa materi yang terkait dengan seputar game, manfaat game itu sendiri seperti apa, kedepannya harus bagaimana. Kita sharing aja nanti ya, masukan-masukan dari para desa, para game yang terbentuk, kami pun perlu mendengar itu gitu. Karena untuk kemudian Kabupaten Bangkalan itu sendiri. Mungkin untuk terakhir ya, Bu Eli ya, saya ambil alih ya, moderator sebagai penutup mungkin di mewakili Pak Kadis dapat ditutup oleh Bu Kabit informasi publik dalam hal ini Bu Mary Bimbar Raung akun disilakan. Ibu-ibu, saya mohon tepuk tangannya untuk 3 narasumber kita pada hari ini. Saya tidak mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada 3 narasumber kita dan atas bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir memenuhi undangan dari kami. Jadi percayalah Bu, KIM itu adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mempromosikan daerah Bapak secara gratis. Jadi apabila Bapak Ibu ingin bertanya lebih jauh ataupun ingin bertanya bagaimana mengelola konten, membuat website itu, silahkan bertanya atau datang ke Dinas Diskominfo. Kami pasti membantu bapak-bapak dan ibu-ibu asal
kami juga dikasih tahu kapan mau datangnya gitu. Jangan lalu bapak-bapak datang kami pada tugas luar, kan kasihan karena bapak-bapak ibu-ibu pasti memerlukan biaya untuk datang ke Diskominfo. Jadi setelah hari ini kita menutup kegiatan kita dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkah karunia-Nya sehingga acara kegiatan hari ini dapat kita laksanakan dengan penuh rasa syukur kita. Acara kegiatan KIM hari ini saya nyatakan ditutup.